Bab 21. Nama, Urban Baniset Immortal Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Saya tahu semua orang sangat lelah sekarang. Sekarang, ada 3 barang terakhir yang sedang diobral. Saya yakin banyak orang akan menyukainya. Lin Xuang berkata dengan suara lembut sambil menatap penonton di bawah panggung. Beberapa dari mereka tidak lagi bersemangat seperti beberapa saat yang lalu. Si cantik Lin, saya harap 3 barang terakhir akan membuat kita bersemangat lagi, haha. Seorang pemuda berkata sambil tersenyum. Saat dia melihat aura yang sok keren itu, banyak orang meliriknya dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Niu Qin, ini sekolah, bukan halaman belakang keluarga Niumu. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, pergilah. Li Sun Yu berdiri dan menatap pemuda itu sambil berbicara dengan keras. Gadis kecil Lin, lanjutkan. Li Sun Yu berkata dengan keras. Kepala sekolah Li sama sekali tidak berubah. Emosinya masih sama, haha. Di antara kerumunan, beberapa pria parubaya tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah mantan lulusan sekolah menengah atas afiliasi, dan sekarang mereka semua memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan di kota bela diri. Ini juga merupakan tempat di mana keluarga Niu mengkhawatirkan Li Sun Yu setiap tahun. Barang ketiga dari bawah adalah milik gadis kecil ini. Bukan karena dia berada di peringkat ketiga dari bawah, hanya saja barang-barang di depan terlalu bagus dan hanya bisa dijual di sini. Lin Xuang berkata sambil tersenyum. Ini adalah lukisan pemandangan yang saya gambar. Harga awalnya adalah 1 yuan dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1 yuan. Mari kita mulai. Sebuah peta gunung, sungai, dan anak sungai sepanjang sekitar 8 meter dipajang dengan hati-hati oleh beberapa siswa di depan semua orang. Gadis kecil dari keluarga Lin ini tidak sederhana. Untuk dapat menciptakan perasaan seperti itu di usia 20-an, itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Seorang lelaki tua di barisan depan berkata sambil tersenyum. Kian tua, lihat kata-kata di sisi kiri. Bukankah lukisan ini terlihat sangat familiar? Seorang wanita tua yang bersemangat di samping lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Tuan Yu Feng, bukankah Tuan Yu Feng sudah selesai menulis? Mengapa dia menuliskan kata-kata pada lukisan ini? Tidak masalah jika itu adalah karya asli Tuan Yu Feng, aku ingin agar bocah nakal dari keluargaku itu mengambilnya. Lelaki tua bermarga Kian berkata dengan keras. Pak Tua Sun, kalau begitu mari kita adakan kompetisi yang adil. Siapapun yang mendapatkannya, itu milik siapapun. Kian tua mengangkat kepalanya dan berkata, Kakak nakal, apa pendapatmu tentang lukisan Guru Lin? Tang Si bertanya dengan suara rendah. Kakak nakal, apakah kamu bisa membaca 2 baris di samping? Murong Wei Wei mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Gadis kecil Wei Wei, kamu pasti memiliki beberapa hubungan dengan orang yang menulis prasasti ini, kan? Guo Bet tidak menjawab pertanyaan Murong Wei Wei, dan bertanya sambil tersenyum. Ya, saya belajar kaligrafi dari Master Yu Feng, tetapi dia tidak mengakui saya sebagai muridnya karena saya masih kurang mahir. Kata Murong Wei Wei dengan suara rendah. Semua tulisan pada lukisan Guru Lin adalah tulisan master. Nona Wei Wei menginginkan lukisan itu. Sudut mulut Guo Xie melengkung membentuk senyum saat dia mengatakan itu. Kalau begitu saya akan memfilmkannya terlebih dahulu. 5 juta, lukisan gadis klan Lin tidak buruk, begitu pula lukisan Grandmaster. Saya menawarkan 5 juta untuk lukisan ini. Pria tua dari keluarga Kian berteriak. Petik 2, Kian tua, akhir-akhir ini bisnis keluarga Kian Anda cukup biasa saja. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli lukisan secara tiba-tiba, bukankah Anda akan menyambut menantu perempuan putra Anda? Haha, seorang pria tua di antara kerumunan tertawa dan bertanya. Saya sudah berhenti bertanya tentang urusan bisnis, gadis kecil keluarga Lin seperti gunung dan sungai Lin Si ini, saya sangat menyukainya dari lubuk hati saya harap semua orang akan menghargai saya. Lelaki tua dari keluarga Kian itu berkata dengan mengelak. Semua orang tua yang hadir tahu dengan jelas bahwa makna sebenarnya dari lukisan ini adalah 2 baris yang ditulis oleh sang guru. Karena kalian semua bersedia menawar, saya tidak akan menahan diri. 8 juta, saya harap semua orang bisa bermurah hati. Tetua keluarga Sun berkata sambil tersenyum. Saya tidak pernah bisa mendapatkan kaligrafi seorang guru selama itu. Semuanya, tolong hargai saya dan datanglah untuk mengagumi lukisan ini kapan saja. Jia Guyun, kepala keluarga Jia saat ini, kakek Jia Yuan. Ai, lihat ini,
Cucumu sangat lelah sehingga dia ingin mati. Orang tua itu menghabiskan uang seperti ini, ayah. Jia Yuan berbisik kepada Wang Seng. Bukankah kamu sudah membalas dendam dengan orang tua keluargamu? Kamu tidak perlu membayarnya. Wang Seng berkata sambil tersenyum. Kamu ini murahan, tahu nggak sih? Aku awalnya kesini buat beli anggur buat kakak keempat, tapi sekarang setelah ketemu sama orang tua itu di jalan, seberapa murahan sih omonganku. Akhirnya aku lihat betapa jahatnya orang tua itu. Jia Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, kamu sudah di sini. Pelan-pelan aja, aku bantu kamu masuk. Di luar auditorium, Jia Yuan ketemu sama kakeknya Jia Guyun. Yuan, kamu paling suka tempat kayak gini, bocah. Apa yang kamu lakuin di sini? Biar aku kasih tahu, aku mau kamu tenang dulu di bazar SMA afiliasi ini. Jia Guyue berkata dengan keras. Lihat apa yang kamu bilang, aku sudah berusia 20-an. Kamu nggak ngerti aturan. Jia Yuan berkata sambil menopang orang tua itu. Kakek, bagaimana menurutmu tentang barang yang dijual? Sebutkan saja harganya dan aku akan membayarnya untukmu. Anggap saja itu sebagai bakti seorang cucu kepada orang tuamu. Jia Yuan berkata dengan raut wajah menyanjung. Begitu banyak putra bahkan tidak sebanding dengan seorang cucu yang dapat memutuskan semua hubungan denganku. Kau hanya perlu memiliki niat ini. Kata lelaki tua itu dan Jia Yuan juga tertawa. Jia Wu, jarang sekali Little Yuan memiliki pikiran seperti itu. Kudengar akan ada beberapa barang bagus hari ini, jadi kuputuskan untuk memberi Little Yuan kesempatan. Barang pertama yang kubeli hari ini, akan kubiarkan dia melunasinya. Sambil berkata demikian, Jia Guyun berjalan ke aula. Kakek, jaga dirimu. Aku akan menunggu seseorang dan masuk nanti. Jia Yuan berkata sambil tersenyum. Manisnya dari mulut, bagaimana ini bisa manis dari mulut, ini murahan. Kian tua, sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi atau lukisan. Untuk apa kau menginginkan sesuatu seperti itu? Kurasa sebaiknya kau tidak ikut serta. 12 juta, gadis dari klan Lin, jual ini padaku. Tetua keluarga Kian berteriak, 15 juta, karena kalian semua senior, bukankah seharusnya kalian memberikannya kepadaku? Guoke tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, wajah Lin Suang tiba-tiba memerah. Apa yang diketahui bocah ini? Mungkinkah dia sedang mengundi untukku? Nak, ini 15 juta, bukan 1.500. Apa kau yakin memilikinya? Jia Guyun bertanya dengan keras. Uang untuk 1 hari. Liao menerima telepon dari naga hitam yang mengatakan bahwa kompensasi perbaikan mobilnya telah dikirim ke dunia kota bela diri. Liao mengendarai jeep besarnya. Ketika dia baru saja memasuki aula Under Heaven kota bela diri, dia tercengang. Saat itu, dia menduga bahwa kakak keempatnya akan bisa mendapatkan 10 juta, tetapi 3 tumpukan uang di depannya tampaknya melebihi. 30 juta. Saudara Yao, aku harus merepotkanmu untuk mengucapkan beberapa kata baik di depan saudara Xie. Saudara Yao, aku harus merepotkanmu untuk mengucapkan beberapa kata baik di depan saudara Xie. Kepala hantu itu berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Kakek Jia, dia adalah saudara keempatku. Jika dia tidak punya cukup uang, aku akan memberikannya padanya. Liao menatap Jia Guyun dan berkata sambil tersenyum. Nak, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Orang-orang dari keluargamu sendiri masih memperebutkannya. Aku tidak menginginkannya lagi. Jia Guyun menatap Jia Yuan dan mengumpat dengan keras. Kakek, apa yang kau butuhkan? Kakak keempat tidak masuk akal, jadi jangan merendahkan dirimu padanya. Kami akan membayar 20 juta, dan cucu ini akan merekam lukisan ini untukmu. Jia Yuan berdiri dan berteriak. Petik 2. Gadis kecil Wei Wei, lukisan ini akan tetap menjadi milik kita cepat atau lambat. Aku akan membiarkan orang tua itu melihatnya selama beberapa hari terlebih dahulu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kakak nakal, bagus sekali kau yang bertanggung jawab. Jika kau tidak bisa melakukannya, tulis saja beberapa untukku. Ketika aku punya waktu, aku akan membawa saudara untuk menemui tuan. Saya yakin sang guru akan terkejut. Kata Murong Wei Wei sambil tersenyum. Guo Xie mengangguk dan berdiri, berkata, kakek, saya tidak tahu apakah Anda memiliki hobi ini, tetapi saya akan memberikan lukisan ini kepada Anda. Saya bahkan tidak perlu Anda membayarnya, saudara laki-laki saya yang kedua akan membayar. Jika kakek masih menginginkan kata-kata lain,
saya akan membuat beberapa salinan untuk Anda. Dua baris pertama masih tidak terlalu buruk, mereka sudah digambar untuk orang tua itu, sementara orang tua itu mendengarkan dengan saksama. Dua baris pertama masih tidak terlalu buruk, melukis untuk orang tua itu, yang pertama sudah digambar untuk orang tua itu, yang kedua untuk Qian Jiayuan, dan yang terakhir untuk orang tua itu dengarkan. Benar, 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 mari kita ambil gambar ini. Saya akan membayar, saya harus membayar. Aku berjanji pada kakek bahwa kami para lelaki akan melakukan apa yang kami katakan, satu persatu. Jiayuan berkata cepat, 20 juta, apakah ada yang lebih tinggi? Lin Suang melihat bahwa lelaki tua keluarga Jia tidak begitu senang, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. 20 juta, lukisan ini milik kakek Jia. Aku berterima kasih kepada kakek Jia atas kontribusinya pada pameran ini. Saat suara Lin Suang memudar, tepuk tangan meriah terdengar dari hadirin. Orang terkaya di kota bela diri, dia setidaknya harus memberinya sedikit muka. Berikutnya adalah barang kedua terakhir. Semua orang, silakan lihat. Setelah mengatakan itu, Lin Suang melepaskan kain merah dan meletakkan labu yang sangat indah di tengah piring porselen. Mengapa mereka ada di sini? Bagaimana mungkin? Selain aku, mungkinkah ada orang lain yang diturunkan ke dunia fana? Saat kain merah itu ditarik, Guo Xie tiba-tiba berdiri dan menatap labu itu. Labu yang sangat indah. Sepertinya labu itu milik orang jahat. Ye, Su Ye berkata dengan lembut. Orang jahat, penjualan akan segera berakhir. Kamu tidak membeli apapun, jadi aku benar-benar ingin membeli labu ini. Saat suara Su Ye semakin lembut, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Dia hanyalah seorang gadis yang suka tidur di ranjang yang hangat, tidak baik jika dia menginginkan sesuatu darinya. Labu botol ini milikku, dan tidak seorang pun akan memberikannya kepada siapapun. Labu botol ini milikku, ini milikku. Dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Su Ye, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, karena dia telah melepaskan sedikit mana terakhirnya ke dalam labu botol. Susunan di luar labu botol sebenarnya sudah lengkap, yang berarti tidak ada yang pernah membukanya sebelumnya. Batuk-batuk-batuk, lagu apa yang dinyanyikan lelaki tua itu? Mengapa dia mengambil harta karun ini? Li Yao menatap labu di atas panggung dengan mata terbuka lebar. Pasti sesuatu yang bagus. Li Yao menoleh dan melihat ekspresi Guo Xie. Dia berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya. Tuan muda, jangan menyesali ini di masa depan. Saya tidak bisa memperkenalkan Anda pada barang ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Jenderal Li, tolong perkenalkan barang ini. Lin Suang berkata sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa baik seseorang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan orang tua seperti itu, tidak seorang pun akan mengatakan apapun tentang Panglima Perang Modern, Dewa Perang, atau Dewa Perang. Salam. Saat orang tua itu berdiri, puluhan orang dari segala usia berdiri pada saat yang sama. Mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda, dan mereka semua mengangkat tangan kanan mereka dan memberi hormat militer yang penuh hormat kepada orang tua itu. Kalian semua, duduklah. Ini adalah penjualan kontrak, jangan menakut-nakuti para siswa. Li Doutian berkata sambil tersenyum. Mari saya mulai dengan labu ini. Saya bertemu labu ini selama perang pada tahun 1951. Sudah hampir 70 tahun. Petik 2, saya memperoleh labu ini dari Danau Surgawi Gunung Changbai. Saya tidak yakin dari bahan apa labu itu dibuat, tetapi saya telah mencari banyak ahli selama bertahun-tahun dan mereka tidak dapat mengidentifikasinya. Li Doutian berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa saya membawa labu ini ke sini hari ini adalah karena saya ingin menemukan orang yang ditakdirkan untuknya untuk memecahkan misteri labu ini, dan juga karena saya ingin memberinya sejumlah uang. Lagi pula, saya tidak dapat dibandingkan dengan kalian anak muda saat ini, jadi saya dapat dengan mudah mengeluarkan 10 juta. Li Doutian menatap Jia Yuan saat dia berbicara. Terakhir, saya akan mengatakan satu hal lagi. Sampai sekarang, penjualannya sangat sukses, dan saya juga telah mengumpulkan cukup banyak uang. Saya ingin melihat di mana saya dapat menggunakan setiap sen. Akhirnya, saya akan mengatakan satu hal lagi, sampai sekarang, penjualan telah sangat sukses, dan saya juga telah mengumpulkan cukup banyak uang. Saat dia berbicara, tatapan Pak Tuali jatuh pada perwakilan dari pemerintah yang telah datang ke kota bela diri. Jangan khawatir kakek Li,
kami akan membuat semua hasil dari penjualan ini menjadi publik dan membiarkan massa mengawasi. Jika ada yang salah, saya, Wang Seng, akan mengangkat kepala saya untuk menemui Anda. Di bawah tatapan Pak Tuali, tidak ada yang berdiri. Pada saat ini, Wang Seng berjalan dan berkata dengan keras, "Haha, anak klan Wang, tidak buruk, sama seperti Wang Yongjin, dia akan menjadi pejabat yang baik." Setelah berkata demikian, Li Doutian duduk di kursinya dan menatap Lin Suang sambil menganggukkan kepalanya. Harga dasar labu Jenderal Li adalah 1 yuan. Setiap kenaikan tidak kurang dari 1 yuan. Mari kita mulai dengan apa yang Anda inginkan. Lin Suang menjulurkan lidahnya dan tertawa. 1 juta. Ayah saya adalah seorang prajurit di bawah Jenderal Li. Saya harap dia bisa memiliki labu ini. Seorang pria parubaya berdiri dan berkata dengan lembut. Kakak Zan, maafkan saya menyukai barang-barang ini. 1.500.000. Seorang pria parubaya yang sedikit lebih tua berkata sambil tersenyum. 3 juta. Paman, saya sangat menyukai labu ini. Berikan kepada saya. Sebelum Guoke sempat menyebutkan harganya, Kasim Yu, yang berdiri di sampingnya, berdiri dan berkata dengan suara rendah. Wang apakah Anda memperhatikan sesuatu tentang labu itu? Guoke bertanya sambil tersenyum setelah beberapa saat. Terkejut, tidak, tetapi saya merasa labu ini mirip dengan yang Anda gunakan untuk menyimpan anggur. Seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Apakah itu orang jahat? Katanya sambil tersenyum. Batuk. Gadis, sebenarnya, bahkan jika kamu menawar labu botol itu, kamu tetap tidak akan bisa menahan isinya karena kamu tidak bisa membukanya. Guo Xie tersenyum dan berkata, jangan buang-buang uangmu, aku akan menyelesaikannya sendiri. Orang jahat, jika kamu ingin mengatakannya sendiri, katakan saja. Tidak perlu mengatakan apapun. Aku tidak bisa membukanya, kan? Yu Wandering mendengus dan melihat labu di atas panggung. 3 juta untuk membeli labu dari bahan yang tidak diketahui, sepertinya banyak orang tidak siap untuk merebutnya, 5 juta. Kurasa Jenderal Li bisa mengumpulkan lebih banyak uang untuk penjualan ini. Tepat saat Lin Suang hendak mengumumkan kembalinya labu itu, seorang asing berambut kuning dan bermata biru berdiri dan berkata, pria ini, Charlie, orang Inggris, terutama dalam bisnis perkapalan. Nenek moyangnya adalah orang kepulauan, dan dia suka mengoleksi barang-barang aneh. Seorang pria parubaya berbisik ke telinga Li Doutian. Aku tidak ingin labu ini jatuh ke tangan orang asing. Katakan pada Ah Yao. Setelah selesai berbicara, Li Doutian memejamkan matanya. Pak Tuali mengangguk sedikit saat mendengar kata-kata Yu Wandering. Gadis kecil, kakekku sangat menyukai barang-barang aneh. Beberapa hari lagi, kakekku akan berulang tahun. Aku butuh labu ini sebagai hadiah ulang tahunnya. 10 juta. Charlie berteriak. Coba kulihat apa pendapatmu, orang Inggris. Setelah mengatakan itu, mantra pembaca pikiran mendarat di tubuh Charlie. Kakekku pernah mendengar tentang labu ini di Tiongkok. Jenderal Ivanov menyebutkannya di rumahku bahwa itu bisa jadi hadiah dari alien yang berkunjung ke manusia bumi. Labu ini harus dibawa kembali ke Inggris, dan jika benar-benar seperti dugaan kita, ekonomi Inggris akan membaik secara kualitatif. Pikiran Charlie muncul di benak Guo Huai. 20 juta sudah cukup bagi kakekmu untuk dibawa pergi dari Tiongkok. Kurasa akan lebih baik jika benda ini tetap bersama kita. Guo Tai berkata tanpa sedikit pun kesan sopan. Petik 2. Terlalu banyak labu seperti ini di Tiongkok. Aku harap murid ini bisa mundur selangkah dan memberikan labu ini kepadaku, 30 juta. Charlie berdiri dan berkata, aku masih ingin bekerja lebih keras demi kakekku, 40 juta yuan. Benda ini sudah melebihi harga di dalam hatinya, karena dia masih belum sepenuhnya yakin apakah labu ini adalah produk alien. Jika bukan, maka meskipun 40 juta tidak akan berpengaruh pada kariernya, tetapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang? Kurasa pacarku benar sejak awal. Lebih baik benda ini tetap di Cina, karena ini barang Cina kita, 50 juta. Setelah itu, Guo Tai duduk perlahan, menatap Yuyu dengan mata memerah, menunjukkan ekspresi penuh penghargaan. 50 juta, selamat. Sepertinya kamu sangat menyukai pacarmu. Labu ini milikmu. Charlie berkata dengan senyum seorang pria yang istimewa. Karena jika kamu melepaskan sesuatu yang disukai kakekmu dengan 50 juta yuan, aku khawatir kakekmu akan marah, haha. Guo Tai terus berbicara,
karena dia mengetahui hal lain, kakek Charlie telah meninggal setahun yang lalu. Aku harap siswa ini mampu membayar 50 juta. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras. Barang berikutnya adalah barang terakhir yang dijual hari ini. Setelah mengatakan itu, Lin Xuang membuka kain merah itu dan sebuah labu yang tampak sangat mirip dengan yang dilihatnya sebelumnya muncul di hadapan mereka. Sepoci anggur berkualitas baik, Lin Xuang berkata sambil tersenyum. Aku belum pernah melihat orang membeli anggur seperti ini. Sebelumnya, berikan anggur itu kepada orang lain dan tinggalkan botolnya. Seorang pemuda yang tidak jauh dari Guo Jiu berseru. Tidak ada yang bisa kulakukan. Anggur kakak selalu dijual seperti ini. Sepertinya kau akan menemukan seorang gadis cantik. Jika kau bisa mendapatkan JJ, apakah kau benar-benar harus mendapatkan Egi juga? Guo Xie berkata dengan keras sambil menatap pemuda di depannya yang tidak disukainya tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Haha, kakak yang nakal itu hebat. Qian Duo tertawa keras saat berbicara. Sebagian besar pria di auditorium tertawa bersama. Semuanya, harap diam. Dibandingkan dengan kalian, semua orang lebih lelah. Mari kita cepat selesaikan barang terakhir dan selesaikan penjualan dengan sempurna. Lin Xuang berkata dengan wajah merah. Biar aku perkenalkan anggurnya. Ren Xuanzi berdiri dari kursinya dan melangkah mendekat. Ren Xuanzi, ada banyak orang yang mengenalku, dan Ren si keenam, kurasa mereka lebih mengenalku. Haha, si keenam tua, selama ini kami tidak dapat menemukanmu. Mereka semua mengatakan bahwa kau bersembunyi di pelataran dalam dan mengelola restoran. Si Tuali tidak mengizinkan kami masuk, kau tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Seorang lelaki tua di bawah panggung berkata sambil tersenyum. Aku akan mengurus makanan setelah bazar hari ini, tetapi kuharap semua orang dapat memperoleh anggur dari labu ini. Ren Xuanzi berkata sambil tersenyum. Pertama kali karena aku cukup bermuka tebal untuk meminumnya, kedua kalinya karena aku cukup bermuka tebal untuk meminumnya secara diam-diam, yaitu anggur di dalam labu ini. Tentu saja, setelah penjualan selesai, aku akan menyerahkan uang kepadamu sesuai dengan harga penjualan gratis. Petik 2. Saat Ren Xuanzi selesai berbicara, seluruh auditorium tertawa terbahak-bahak. Ada banyak sekali anggur dalam kehidupan Ren Tianxing, dan teman kecilnya Guo berada di peringkat pertama. Setelah dia selesai berbicara, Ren Xuanzi berjalan turun. Sejujurnya, saya mendapat kehormatan untuk mencicipi anggur ini. Meskipun saya tidak banyak minum, rasa anggur ini tidak terlupakan. Saya sama dengan Tuan ke-6, ketika anggur ini habis, saya akan membayar anggurnya. Lin Xuang berbisik, saya harap harganya tidak terlalu tinggi. Hanya saja saya tidak bisa mencicipinya, tetapi saya tidak bisa merasakan keindahan anggurnya. Seorang lelaki tua melihat mereka berdua menyanyikan lagu yang sama di atas panggung saat dia berbicara dengan sedikit cemburu. Biar kutunjukkan seperti apa rasanya. Guo Xie berdiri malas, memegang labu anggur di tangannya. Sebuah cangkir anggur kecil muncul di tangannya yang lain, mengisi cangkir itu sampai penuh. Ia melemparkan cangkir anggur itu ke udara, dan cangkir anggur yang berputar itu sudah mulai menyebarkan anggur di dalam cangkir dengan cara yang aneh. Jika orang yang ditakdirkan mencoba mencicipi setetes, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, Guo Huai kembali duduk di kursinya. Berpura-pura menjadi hantu, aku tidak percaya anggur ini bisa seenak itu. Saat ia berbicara, salah seorang tetua menjulurkan ujung lidahnya dan menjilat setetes anggur di punggung tangannya. 1 juta, tidak, 10 juta, biarkan aku menyesapnya. Ketika lelaki setengah baya di sebelah lelaki tua itu melihat ekspresi gila di wajahnya, ia tidak bisa menahan diri untuk menjilati anggur di punggung tangannya. Jia tua, cucumu itu kenal dengan lelaki kecil yang membeli anggur itu. Bukankah kau sudah minum anggur yang enak itu? Kau sangat teliti soal itu. Kau bahkan tidak memanggil kami teman lama. Apakah ini sesuatu yang kau, Jia Guyun, lakukan? Seorang lelaki tua di samping Jia Guyun menjilati anggur di tangannya dan berkata dengan keras kepada Jia Guyun. Panggil Yao Er ke sini, aku baru saja melihatnya. Dia ada di belakang kita. Li Doutian berkata dengan tenang. 50 juta, hentikan omong kosong itu. Aku menawar 50 juta untuk anggur ini. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berkata. Wu Qian, pendiri Wucheng Real Estate, adalah orang terkaya di kota itu. Liu Gang, apakah kamu melihatnya? Apakah kakak laki-laki masih berpura-pura? Biar ku beritahu,
kakak laki-laki ini telah minum beberapa cangkir sebelumnya, apakah kamu tahu berapa jumlahnya? Jika semuanya emas, itu akan dapat membuat hariku menyenangkan, dasar bodoh. Qian Duoduo berteriak pada anak laki-laki yang mengatakan bahwa dia sedang berpura-pura di kelas. 55 juta, Paman Qian, maafkan aku, tetapi aku tidak tahu apakah adik laki-lakiku masih punya lebih banyak. Jia Yuan berkata sambil tersenyum. Jia Guyun menatap Jia Yuan dan tersenyum puas. 60 juta, Xiao Yuan, kamu telah memutuskan semua hubungan dengan Lao Jia. Terakhir kali kamu meminjamkanku uang, dan kamulah yang membantuku. Jangan bilang kamu masih punya keberanian untuk bertengkar denganku kali ini. Wu Qian berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang dilakukan orang tua itu, dia tetap kakekku. Tanpa kakekku, bagaimana dia bisa memiliki ayahku? Tanpa ayahku, tidak akan ada aku. Tanpa aku, tidak akan ada lagi. 70 juta, Jia Yuan berkata sambil tersenyum. Kakek, seperti yang kau lihat, aku tidak berani menyebutkan harga lagi. Lebih dari 10 orang tua, itu seperti mempermainkanku. Aku tidak akan menawar anggur ini, jika kau ingin meminumnya, kau bisa melakukannya sendiri. Jia Yuan berkata dengan keras kepada Jia Guyun. Dengan begitu banyak orang yang bergandengan tangan, menakut-nakuti generasi muda tidak ada gunanya bagi kita. Mari kita bicara dulu. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyelesaikan masalah pasar malam. Jia Guyun perlahan berdiri, 100 juta, aku akan menawar 100 juta dan minum anggur yang enak. Bahkan jika aku mati, aku bisa menutup mataku sekarang. Kakak tertua, kau mengatakan 3 kati anggur dijual dengan harga selangit yaitu 100 juta, tetapi berapa banyak yang diperoleh kakak keempat dari anggur kita? Dari mana kakak keempat mendapatkan anggur ini? Wang Sheng berkata pelan sambil berjalan ke sisi Liao. Seperti yang kukatakan terakhir kali, kakak keempat tidak sederhana sekarang. Liao berkata sambil tersenyum. Aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik sekarang, haha. Aku tidak akan memberikan anggur kepada siapapun untuk diminum, haha. Uang itu bajingan, kamu masih bisa mendapatkannya setelah menghabiskannya. 110 juta, Jia tua, biarkan junior ini meminumnya sekali, aku membeli anggur ini untuk menghormati ayahku. Demi hubunganmu dengan ayahku, biarkan junior ini meminumnya sekali saja. Wu Qian berkata dengan keras. Haha, Little Qian, jika kakak Desi datang, maka aku akan memberinya muka. Tetapi kali ini aku benar-benar tidak bisa. Sekarang alkohol ada di tubuhku, aku tidak bisa mengendalikan diri. 115 juta, Jia Guyun bertingkah seperti orang bodoh dan berteriak keras. Kakak Jia, apakah kamu serius? Tepat saat Jia Guyun selesai berbicara, pintu utama auditorium terbuka dan seorang lelaki tua didorong masuk dengan kursi roda. Desi, mengapa kamu di sini? Jia Guyun menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan suara lembut, ini terlalu berlebihan. Little Qian berkata bahwa ada anggur yang enak hari ini dan dia menyuruhku untuk datang dan melihatnya. Tampaknya itu benar, apakah kamu akan membantuku menawar, atau aku akan melakukannya sendiri? Wu Daizi bertanya sambil tersenyum. Kapan kamu bangun? Apa yang kau lakukan untuk ikut bersenang-senang? Jia Guyun berkata dengan keras, aku tidak akan bertarung denganmu. Tetapi jika kau bisa mencurinya maka itu terserah. Padamu, 120 juta, tidak ada yang bisa bersaing dengan orang cacat sepertiku untuk mendapatkan anggur, kan? Meskipun suaranya tidak keras, tidak ada seorang pun di aula yang mengajukan tawaran mereka. Siapa Wu Desi? Guo Xie bertanya dengan suara rendah sambil menatap ketiga wanita di sebelahnya dengan sedikit rasa hormat di wajah mereka. Kakinya dipatahkan untuk menyelamatkan seluruh kota bela diri. Ada sebuah museum di kota bela diri kita yang menyimpan kisahnya. Dia adalah pahlawan sejati, bisik Murong Wei Wei. Oh, jika ada orang seperti itu, aku ingin berbicara dengannya. Setelah dia selesai berbicara, pembaca pikirannya mendarat pada Wu Disi. Anggur, jangan mengecewakanku. Hari-hariku sudah dihitung. Hari ini adalah hari untuk mabuk. Pikiran itu muncul di benaknya. Kalimat berikutnya membuat Guoke berdiri tanpa sadar. Ini pasti anggur yang enak, si tua keenam tidak akan berbohong. Selain itu, labu ini jelas bukan anggur biasa, 120 juta, siapa yang mengira sebelum meninggal dia akan memanfaatkanku. Tuan muda, Anda baru saja masuk. Ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui, dan saya perlu memberi tahu Anda.
Melihat pria parubaya di samping pria tua itu sudah berjalan ke panggung untuk mengambil anggurnya, Guo Ke berteriak keras. Oh, anak kecil, apa lagi yang kamu inginkan? Apakah kamu siap untuk menaikkan harganya? Wu Daisy tertegun, tetapi dia tidak merasa tidak senang. Dia menatap Guo Ziqian dan bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, saya tidak menginginkan anggur ini, karena anggur ini adalah sesuatu yang ingin dijual oleh anak muda ini. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Namun, kita sudah mengatakannya di awal, anak ini hanya menjual anggur, bukan labu. Anda harus mengembalikan labu ini kepada kami dalam waktu 1 jam. Bajingan, cepat duduk. Kau sudah memenangkan labu, jadi serahkan labu ini pada orang tua itu. Tang Xi menarik tangan Guo Xie sambil berbicara dengan lembut. Orang tua Wu telah melihat banyak masalah dan biasanya tidak akan merendahkan dirinya ke tingkat yang sama dengan seorang junior, tetapi itu tidak berarti bahwa anggota keluarga bela diri lainnya tidak melakukannya. Militer, dunia politik, dan dunia bisnis semuanya memiliki orang-orang dari keluarga bela diri. Gadis, labu itu milik kita, jadi itu milik kita. Orang tua Wu tidak akan menyalahkan junior ini untuk sebuah labu. Guo Xie menatap Tang Xi dan berkata sambil tersenyum. Haha, orang tua itu melanggar aturan. Dia akan mengembalikan labu itu kepadamu dalam waktu 1 jam. Wu Daisy berkata sambil tersenyum, terima kasih atas dukungan semua orang untuk bazar hari ini. Silakan datang ke komite penjualan pinus pusat untuk menyelesaikan akun Anda dalam waktu 3 hari setelah bazar. Setelah 3 hari, bazar akan diumumkan secara rinci. Saya harap semua orang akan mengawasi bazar ini. Lin Xuang berkata sambil tersenyum. Saya sudah menyiapkan makan siang untuk semua orang di kafetaria sekolah. Mari kita semua pergi ke kafetaria untuk makan siang. Sudah waktunya bagi kita orang tua untuk berkumpul bersama. Li Sunyu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Desi, jangan pergi. Ayo makan di sini. Kita hanya perlu menghabiskan anggur dan mengembalikan labu kepada si kecil. Tidak diketahui kapan Jia Guyun sudah berjalan ke sisi Wu Dezi dan berkata sambil tersenyum. Guru Yu Feng, mengapa Anda di sini? Jia Guyun adalah orang pertama yang mengenali orang tua yang berjalan mendekat. Guru, mengapa Anda di sini? Silakan duduk. Guru, mengapa Anda di sini? Li Sunyu mendengar suara itu dan datang. Li Sunyu sangat menghormati Guru Yu Feng. Dalam hal kaligrafi dan lukisan Cina, dia jelas merupakan kepala dari seluruh Master Yu Feng di negara ini. Master, Anda sangat beruntung hari ini. Master, Anda sangat beruntung hari ini. Haha. Jia Guyun tertawa saat berbicara. Petik 2. Haha, Guyun, Anda sama sekali tidak berubah. Sepertinya saya tidak akan bisa menyimpan sisa anggur saya hari ini. Baiklah, anggur yang baik harus masuk ke perut saya. Karena Master ada di sini, mari kita coba bersama. Saya benar-benar tidak percaya bahwa anak kecil seperti dia akan memiliki anggur yang baik yang diinginkan semua orang. Wu Daisy berkata sambil tersenyum. Baru saja saya mendengar dari luar bahwa ada banyak siswa yang mengatakan bahwa pelelangan hari ini telah menghasilkan anggur dengan harga selangit. Hur, sepertinya keberuntungan orang tua ini selalu cukup baik. Master Feng berkata sambil tersenyum. Kakak nakal, itu Master Yu Feng. Murong Weiwei berkata kepada Guo Xie sambil tersenyum. Saya harus pergi sebentar. Master ada di sini. Kakak nakal, ikutlah dengan saya. Guo Ke menganggukkan kepalanya pelan, dan berjalan bersama Murong Weiwei menuju kerumunan. Guru, Murong Weiwei membungkuk ke arah Guru Yu Feng sesuai dengan etiket guru terhormat dari seorang adipati kuno. Gadis kecil, aku sudah lama tidak ke tempat lelaki tua itu. Kau belum menyelesaikan pekerjaan rumahmu, kan? Kata Guru Feng sambil tersenyum. Aku telah berlatih kaligrafi sesuai instruksi guru. Setiap hari, ada ratusan kata, tetapi tidak ada yang tertulis. Kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Nak, apakah kau di sini untuk meminta labu anggur? Aku harus menunggu sebentar, cucuku belum datang. Kata Wu Daisy sambil tersenyum. Jika anggurnya tidak enak, aku akan kembali dan menemukanmu. Jangan minta lebih, aku akan berterima kasih kepada surga, tapi Guru Weiwei datang hari ini, aku tidak bisa pelit. Semua orang di sini adalah teman lama keluargaku. Hari ini aku akan mengirimi semua orang labu anggur lagi. Tapi kalian harus mengembalikannya padaku setelah selesai minum. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Haha,
sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu dengan rekan Guo. Mari kita hubungi dia nanti, mari kita makan bersama. Li Sunyu tersenyum dan berkata, mari kita pergi ke restoran dulu dan makan di tempat Old Six. Gadis, kita tidak bisa pergi ke tempat tetua ke-6 hari ini. Panggil Tangxi dan Wandering. Ayo pergi ke tempat lain untuk makan. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Pergi ke Ren Xuanzi. Orang tua dari keluarganya sendiri juga akan datang nanti. Meskipun dia punya cukup banyak anggur, akan lebih nyaman baginya untuk menyimpannya sendiri. Di mana Suye? Apakah kamu tidak ingin berteriak? Kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Dia tidak perlu berteriak, dia pasti akan mengikuti kita, haha. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Dia harus bahagia hari ini. Sebentar lagi, dia akan mengambil labu milik lelaki tua itu. Jika dia diretas, dia bahkan tidak akan bisa menangis. Siswa Guo Xie, apa urusanmu denganku? Setelah menghubungi Tangxi dan yang lainnya, Murong Weiwei dan Guo Ke menemukan Lin Xuang. Sebagai anggota komite penjualan, saya berterima kasih kepada siswa Guo atas kontribusinya terhadap penjualan. Petik 2. Saya telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Guru, bukankah seharusnya kamu menunjukkan rasa terima kasih? Guo Xie menatap Lin Xuang dengan senyum nakal, karena Lin Xuang berada di atas panggung dan Guo Xie berada di bawah panggung, sepasang betis yang indah terekspos ke mata Guo Xie. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi, tetapi dia tidak peduli dengan Murong Weiwei di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum. Batuk-batuk, Guo Xie, teruslah melihat-lihat dan congkel bola matamu. Lin Xuang tidak tahan lagi dan menunggunya berbicara. Katakan saja, semua orang sudah pergi makan. Apa urusanmu denganku? Petik 2. Tidak apa-apa. Kali ini, aku mendapat tempat pertama di Departemen Minuman Keras Gratis. Apakah kamu punya 30 poin? Guo Xie bertanya kepada Lin Xuang sambil tersenyum. Batuk-batuk-batuk, mengintip. Jangan gunakan kata-kata seperti ini. Aku punya bayangan. Guo Tai batuk dengan keras beberapa kali. Aku tidak mengintip. Ngomong-ngomong, guru itu berdiri sangat tinggi sehingga muridnya berada di bawah. Apakah kamu mencoba merayu murid itu? Tentu saja tidak sekarang. Hari ini, aku perlu mengatur semua barang yang dijual di sini. Besok, aku perlu membayarmu dengan urutan yang sama. Jika kamu ingin mengambil labu itu, aku khawatir kamu harus menunggu beberapa hari. Lin Xuang menatap Guo Xie dan berkata, bocah bau, aku mohon, tolong berikan kepadaku hari ini, kalau tidak, engkau bisa menunggu saja. Guru Lin, saya murid kelas kita. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Saya sangat suka labu itu. Kalau saya tidak bisa mendapatkannya hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa tidur. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2. Murid Guo Xie, tahukah Anda bahwa saya harus membayar 5 juta hanya karena saya minum 1 tael anggur dari Anda? Saya hanya punya total 1 juta yuan yang ditabung sampai sekarang saat saya pergi bekerja. Saya bahkan belum melunasi hutang saya, dan Anda masih ingin datang dan membicarakannya dengan saya. Lin Xuang tiba-tiba teringat anggur itu. Benar, dia harus mengeluarkan 5 juta. Jika dia memberitahu lelaki tua keluarganya bahwa dia minum 5 juta hanya karena kulitnya yang tebal, itu akan sangat memalukan. Batuk-batuk-batuk. Guru Lin, jika Anda berkata seperti itu, berarti Anda tidak masuk akal. Anda dan Tuan ke-6 minum anggur itu, jadi saya tidak memaksa Anda. 150 juta dipanggil oleh Pak Tua Wu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Guo Ke berkata dengan keras. Kau harus memberiku labu ini hari ini, bahkan jika kau tidak mau. Secara logika, apa yang dikatakan guru itu masuk akal. Lagi pula, aku seorang guru perempuan. Juga, orang dilarang berpacaran di sekolah, jadi kau harus melanggar peraturan ini. Beberapa siswa telah membawa masalah ini ke Direktur Sue. Lin Xuang berkata dengan keras, kakak nakal, ayo kita makan dulu dan pikirkan cara untuk kembali. Guru Lin sangat mudah diajak bicara. Aku sibuk sepanjang hari, biarkan dia beristirahat juga. Murong Weiwei melihat mereka berdua menjadi sedikit kaku, jadi dia berdiri dan berkata dengan lembut. Guru Lin, mengapa kamu tidak ikut kami makan dulu? Kami akan membantumu membersihkan setelah makan malam. Lagi pula ini akhir pekan, jadi kami tidak punya hal lain untuk dilakukan. Baiklah, Weiwei masih berakal sehat.
Aku akan memberitahumu satu hal, jika kamu berani menggertak Wei Wei, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, Lin Xuang berjalan turun, menarik Wei Wei saat dia menuju ruang makan. Kenapa aku? Suye tertegun dan bertanya sambil tersenyum. Itu karena aku baru saja membaca buku yang mengatakan, pecinta kuliner bukanlah orang bodoh, karena mereka harus mengingat semua tempat yang menyediakan makanan lezat. Aku tidak tahu apakah kau bodoh atau tidak, tetapi kau jelas rakus, karena tubuhmu besar. Guo Xie tersenyum jahat sambil menatap tubuh Suye yang kencang. Dasar bajingan, kau benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepadaku di depan Xiao Xi. Xiao Xi, kakak Luran, kau tidak perlu peduli. Guru Lin Xuang, kau urus saja orang jahat itu. Suye menunggu Guo Xie berbicara. Ye Zi, sepertinya kau benar-benar tahu cara makan di restoran. Bawa saja kami ke sana. Tang Xi berkata sambil tersenyum. Xiao Xi, kau sudah berubah. Baru beberapa hari, kau sudah berubah. Kau tidak lagi sesederhana itu, Xiao Xi. Suye menatap Tang Xi dan berkata, Yan Jie, apa kau tidak peduli padanya? Siapa yang peduli? Sepertinya itu benar-benar milikmu. Petik 2, ucapnya sambil tersenyum. Lin Xuang menatap mereka, wajahnya penuh dengan garis-garis hitam. Apakah ini bahkan siswi paling berprestasi di sekolah? Bajingan, mereka semua disesatkan oleh orang jahat ini. Aet Akeong Suye tidak tahan lagi dan berteriak keras. Kalau begitu mari kita pergi ke restoran orang gila bersama-sama. Hidangan di sana cukup enak, dan tidak akan ada banyak orang. Mulai mengemudi, mulai berjalan. Teriak Guo Xie, dengan wajah memerah, di bawah pengawasan lebih dari 100 siswa. Wu Mei berjalan menuju tempat terpencil di kafetaria. Restoran orang gila. Guru Lin, Wei Wei, apa pendapat kalian tentang kata-kata ini? Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu, menulis dengan baik? Itu lebih baik daripada, menulis dengan baik, jadi cepatlah dan masuk. Bos di sini memiliki kepribadian yang aneh, jadi jangan bicara omong kosong saat kalian masuk nanti. Kalau tidak, kalian akan diusir. Su Ye berbisik. Saudaraku yang nakal, kata-kata ini terlihat berantakan, tetapi sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang tidak dapat kulihat, bisik murong Wei Wei. Dao Agung tidak berwujud dan Dao Agung itu sederhana. Pemahaman orang ini terhadap karakter sudah mencapai tahap lanjut. Namun, masih ada beberapa hal yang masih kurang dalam hal kemahiran. Guo Xie berbisik di telinga murong Wei Wei. Saudara nakal, apakah kamu benar-benar melihat ini? Kalau begitu, katakan padaku, apa perbedaan suhu api itu? Murong Wei Wei tercengang. Apakah pemuda di depannya ini benar-benar saudara keempat yang menyebalkan dari kota bela diri? Ayo makan dulu. Aku akan memberitahumu setelah makan, hehe. Tepat saat dia hendak melangkah maju, dia dihentikan oleh seorang tetua berambut abu-abu. Pilar, 5 orang, beri mereka 1 porsi untuk cacing api. Sup 5 elemen, dinding lompat Buddha, piring kombinasi es dan salju. Orang tua itu berkata dengan keras. Teman kecil, makanan di dalam sudah disiapkan. Aku akan mentraktirmu makan malam. Bisakah kita mengobrol sekarang? Orang tua itu bertanya, menyipitkan matanya. Biarkan dia ikut, dan istri pertamaku, aku bisa berbicara denganmu. Guo Shou menunjuk ke arah Murong Wei Wei dan berkata sambil tersenyum. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk ringan, lalu mengundang Guo Bet dan Murong Wei Wei masuk. Xiao Xi, kemarilah sebentar. Bagus sekali, kata Guo Xie kepada keempat orang yang sudah masuk. Guru Lin, sudah waktunya makan. Kami masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Si kecil, jangan pergi. Orang tua aneh itu, tidak baik bersama orang jahat. Su Ye berbisik, gadis kecil dari klan Su, jika kau berani menjelek-jelekkanku di belakangku lagi, jangan pernah berpikir untuk makan di sini. Telinga lelaki tua itu sangat tajam saat ia berteriak ke arah Su Ye. Orang tua aneh, kita datang bersama. Jika kau tidak mengizinkanku makan, aku akan membawa semua orang pergi. Su Ye berkata dengan keras, tanpa sedikit pun kesan sopan. Aku mengikuti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mengembara, ayo pergi. Kau ikut dengan kami. Batuk-batuk-batuk, tidak heran Su Budian begitu takut padamu. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis kecil yang tidak bisa dianggap enteng. Dekorasi di ruangan ini sangat sederhana. Ada sebuah meja yang panjangnya sekitar 8 meter, dan di ujung meja,
ada sebuah batu tulis dengan 3 kuas tergantung di sampingnya. Ada juga meja dengan 8 tempat duduk di ruangan itu, tetapi ada 6 kursi. Duduklah. Orang tua itu menatap Guo Ziqian dan berkata sambil tersenyum. Anda dari siapa, Tuan Guru? Karena Anda memiliki pena dan tinta, mengapa Anda tidak membiarkan anak ini menyia-nyiakan selembar kertas dan menulis beberapa kata juga? Tuan Guru, coba tebak siapa guruku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, orang tua itu mengangguk. Wei Wei, tulislah dan tunggu. Orang tua itu tidak tinggal diam. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di atas meja. Tuan Guru, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Selembar kertas ini tidak memiliki satu angka pun yang besar. Anda tidak dapat membelinya, kan? Bahkan jika seseorang memilikinya, mereka mungkin tidak akan menjualnya. Restoran orang gila. Lumayan, biar aku tulis kata-kata ini juga. Sambil berkata demikian, dia menarik napas dalam-dalam, mengambil kuas yang paling tebal dari ketiganya, dan menuliskan 4 kata besar di atas kertas. Ayo, kita makan. Guo Shou meletakkan penanya dan berkata kepada Tang Xi dan yang lainnya sambil tersenyum. Aku tidak tahu di mana letak tulisannya. Apa yang salah dengan orang tua gila itu? Aku terus menatapnya. Suye berjalan keluar ruangan sambil meremehkan hidangan yang dipesan oleh tetua itu untuk mereka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Berapa usianya? Bahkan jika dia telah berlatih kaligrafi sejak lahir, itu tetap tidak mungkin. Orang tua itu melihat 4 kata di atas meja dan terdiam. Kakak yang jahat, hehe. Suye menatap Guo Ziqian dan terkekeh. Tidak baik bagi gadis yang suka tidur hangat sepertimu untuk bersikap serakah. Keluarkan cangkirnya. Guo Ke tidak perlu membaca pikirannya, dia sudah tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini. Petik 2. Hanya ada 4 cangkir. Xiao Yezi, menurutmu bagaimana kita harus membaginya? Guo Shou bertanya sambil melihat Suye mengeluarkan set cangkir. Itu tidak baik. 1 untuk Xiao Xi, 1 untuk Kak Lu, 1 untuk Wei Wei, dan 1 untuk Guru Lin. Suye berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi ke belakang dan mencari 2 cangkir lagi. Setelah itu, Suye berlari ke dapur. Ayo minum dengan mangkuk. Ayo minum dengan mangkuk. Suye meletakkan 2 mangkuk porselen di atas meja. Adik nakal, isi penuh. Ahem. Xiao Yezi, pahlawan wanita, pahlawan wanita. Setelah itu, Guo Bao mengisi 2 mangkuk dan meletakkan 1 di depan Suye. Suye tersenyum puas. Guru Lin, cobalah. Apakah anggur ini anggur yang dijual gratis oleh orang-orang jahat? Suye tersenyum dan berkata, mereka mungkin tidak akan membiarkan kita minum sebanyak itu. Kalau tidak, mangkuk ini harganya lebih dari 3 tael perak. Jika kita menjualnya dengan harga itu, harganya sekitar 15 juta. Aku tidak tega meminumnya. Siswa Guo Xie, dari mana kamu mendapatkan anggur ini? Kupikir tidak ada lagi anggur yang bisa mengalahkan mereka sejak hari itu, tetapi mengapa anggur ini lebih baik dari itu? Kamu membuatku minum minuman yang begitu enak, apa yang terjadi jika aku tidak bisa minum yang lain? Kamu benar-benar orang jahat dari atas sampai bawah. Lin Xuang berkata dengan lembut, sedikit air mata muncul di matanya. Tentu saja yang terbaik akan diserahkan kepada orang-orangmu sendiri untuk diminum. Jika kakak Lin ingin minum, kau bisa datang dan menemuiku sendiri. Hehe, Guo Xie menatap Lin Xuang dengan senyum nakal. Xiao Xi, lihatlah orang jahatmu itu. Aku ingin tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah itu, Suye menyesap anggurnya. Tidak peduli kapan dia minum dari anggur orang jahat besar itu, hatinya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Itu akan membuatnya melupakan semua masalahnya. Nak, aku tahu. Orang tua tadi berteriak keras sambil mendorong pintu dan menerobos masuk, rambutnya berantakan. Aku kehausan sekali, biarkan aku minum air dulu. Setelah itu, orang tua itu tidak peduli apakah Guo Huai setuju atau tidak. Dia mengambil mangkuk porselen dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya, terlepas dari apakah itu anggur atau air. Apa ini? Kata-kata tadi, tidak, apa yang baru saja aku minum. Tidak, teman kecil, aku minta maaf mengganggumu. Setelah mengatakan itu, si tetua berbalik dan hendak pergi. Tidak, jangan katakan apapun. Biarkan aku mengulanginya lagi dan lagi. Kakek gila, apakah kau sudah gila? Apakah kau perlu aku memanggilkan dokter untukmu?
Suye menatap lelaki tua itu dan berkata dengan lembut. Nak, tidak, teman kecil, namaku Sue Zicheng, dan aku memberimu julukan, si gila Sue. Lelaki tua itu berkata dengan keras, aku ingin tahu siapa nama teman muda ini. Guo Xie, berbicara seperti ini terlalu merepotkan, aku akan pergi mengambil bangku. Setelah mengatakan itu, Sue gila berlari keluar, dan kembali dengan sebuah bangku dan mangkuk porselen. Pilar, satu set ki ungu yang terbit dari timur. Si gila Sue berteriak keras ke arah luar, hari ini, aku mengolesimu semangkuk anggur. Mari kita anggap makanan ini sebagai traktiranku. Kakek Sue, Zheng Selatan, Sue Utara mengacu pada kalian, orang tua. Murong Weiwei bertanya sambil tersenyum. Apa maksudmu, Zheng Selatan, Sue Utara? Keterampilan kaligrafi orang tua ini sama sekali tidak berkembang selama bertahun-tahun. Itu semua karena orang-orang itu. Aku juga harus menyegel kuasku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menuliskan suasana hati Tuan Yu Feng bahkan di ambang kematian. Si gila Sue berkata dengan mata terbelalak. Tuan-tuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Guo Xie berkata sambil tersenyum. Mangkuk porselen di depan Sue gila juga telah terisi penuh. Mari kita bicara tentang anggur terlebih dahulu, baru kita bisa bicara. Si gila Sue melihat cairan berkilau di mangkuk dan berkata sambil tersenyum. Saudara nakal, sebutkan harganya, aku tidak tahu apakah Anda masih memiliki anggur ini, bisakah Anda menjualnya kepada saya dengan harga sedikit. Begitu si gila Sue selesai berbicara, semua wanita di sekitarnya menoleh untuk melihatnya. Apa yang Anda lihat? Aku benar-benar memberi uang, gadis kecil dari keluarga Lin, kau harus mengenalku. Meskipun aku biasanya sedikit gila, aku, Sue Nong, memiliki reputasi yang baik. Sue si gila berkata sambil menatap Lin Suang. Kakek gila, hari ini, Guo Xie telah menyumbangkan 3 kati anggur yang baik. Lin Suang berkata dengan suara rendah sambil menatap Sue si gila. Kalau begitu, datanglah dengan harga obral gratis, berapa harganya? Aku juga akan membeli 3 kati. Sebelum Lin Suang bisa menyelesaikannya, Sue si gila berteriak. Kakek gila, aku tidak punya banyak, aku hanya menawar 150 juta dolar Cina untuk anggur 3 kati pagi ini, kata Sue sambil tersenyum. Batuk, gadis kecil, berapa harganya? Sue si gila membuka matanya lebar-lebar. Kita akan bertemu teman-teman dengan anggur. Orang tua itu akan mentraktir kita makan, dan kita akan membawa anggur. Tentu saja, tidak ada artinya membawa uang. Guo Huai mengulurkan tangannya untuk menghentikan Sue, yang hendak melanjutkan bicaranya, dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu siapa guru saudara nakal ini. Baru saja, aku sekali lagi membolak-balik beberapa lukisan kesayanganku. Levelmu saat ini bahkan lebih baik daripada dinasti Tang. Sue si gila melanjutkan, dibandingkan dengan orang-orang kecil dinasti Tang. Haha, orang tua ini memang gila. Jika aku tidak memberi mereka beberapa petunjuk saat pertama kali memasuki dunia ini, mereka tidak akan bisa menulis kata-kata seperti itu. Guo Ke berpikir dalam hati. Ada beberapa pertemuan yang tidak disengaja dalam beberapa tahun terakhir. Tidak nyaman bagi guru untuk mengungkapkan namanya, sudah cukup baik bahwa Tuan Tua Sue bisa melihat satu kata pun. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. 4 kata di pintu itu tidak buruk, tetapi jika kamu benar-benar terlahir kembali, kamu tidak bisa begitu saja membuka restoran pribadi di sekolah ini. Keluarlah dan lihatlah, jika Anda mengalami keberuntungan yang sama seperti 60 tahun lalu, Anda dapat berhasil dalam 20 tahun. Teman kecil, dari tulisan di luar pintu rumahku, apakah kau tahu bahwa aku pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja saat aku masih remaja? Kali ini, Sue gila benar-benar terkejut. 60 tahun yang lalu, Sue gila baru berusia 13 tahun. Di seluruh desa, tidak banyak orang yang bisa membaca atau menulis sama sekali. Tahun itu, seorang pendatang datang ke desa. Dia mengenakan jubah Tao, dan Sue gila memberi Tao itu secangkir air. Tao itu tinggal di rumah Sue gila selama 3 hari, dan sebelum dia pergi, dia meninggalkan catatan tulisan tangan. Bakat bawaan memang kurang, tetapi pasti ada beberapa pertemuan yang tidak disengaja di masa depan. Untuk bisa menulis kata-kata sedemikian rupa tidaklah mudah. Tuan Guo berkata sambil tersenyum. Setelah makan,
Kita akan melihat apakah kita bisa bertemu dengan Master Imperial Wind. Kaligrafinya cukup menarik. Petik 2. Teman kecil, aku punya permintaan yang lancang. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Sue si gila tertegun sejenak, lalu berkata dengan lembut. Lupakan tentang mengangkatnya sebagai muridku, aku hanya ingin menjadi murid sekolah menengah saat ini. Haha, hidup seperti ini terlalu nyaman. Jika Kaisar Langit tahu bahwa hidupku begitu nyaman sekarang, dia mungkin akan turun ke dunia fana, haha. Guo Xie tertawa keras dan berkata, Tuan Guru, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Minum, minum, minum hari ini, Pilar, kemarilah. Si gila Sue berteriak lagi ke arah pintu setelah mendengar perkataan Guo Xie. Seorang pria perkasa yang tingginya hampir 2 meter berjalan masuk. Banyak orang tidak dapat mengerti bahwa pria seperti itu sebenarnya adalah seorang juru masak di sebuah restoran pribadi kecil. Tuan, Pilar menatap si gila Sue dan berkata sambil tersenyum. Zuzu, aku akan keluar untuk beberapa waktu. Aku tidak yakin kapan, mungkin setahun, atau mungkin aku tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sebaiknya kau berhati-hati dengan restoran ini. Ingat, teman-teman sekelas ini bebas untuk makan malam. Si gila Sue berkata sambil melihat ke arah Pilar. Aku akan mengikuti apapun yang diinginkan kakek. Ayahku berkata sebelum dia pergi bahwa dia ingin aku mengikuti kakek, kata Pilar itu dengan lembut. Aku sudah memiliki lebih dari 80 orang, bagaimana jika kau mengikutiku sampai aku mati? Siapa lagi yang kau ikuti? Si gila Sue berkata tanpa daya sambil melihat Pilar yang tampak polos itu. Zuzu, apakah ayahmu membuatmu mendengarkanku sebelum dia meninggal? Sue gila berkata kepada Pilar itu sambil tersenyum sambil melirik Guo Xie. Aku akan mendengarkanmu. Zuci berkata dengan jujur. Saudara nakal, aku punya permintaan yang lancang. Tolong bantu aku. Sue gila berkata dengan lembut. Guo Xie tidak mengatakan apa-apa. Pandangannya tertuju pada Pilar itu lagi, dan tiba-tiba, aura aneh memasuki pikiran Guo Xie tanpa suara. Bagaimana ini mungkin? Jantung Guo Tai hampir melompat keluar. Garis keturunan magi senior, pria besar di depanku ini sebenarnya memiliki jejak garis keturunan magi senior di tubuhnya. Petik 2. Aku akan meninggalkan kota bela diri. Aku juga tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku ingin membiarkan anak ini mengikutimu. Aku akan berbicara dengan sekolah sendiri. Aku ingin dia mengikutimu dan belajar sesuatu. Sue gila berkata dengan lembut. Haha, Tuan tua, kamu pasti pernah mendengar tentang 4 kesengsaraan kota bela diri, kan? Aku adalah yang keempat dari 4 kesengsaraan, jangan khawatir dan tinggalkan orang yang begitu murni dan tidak bersalah bersamaku. Apakah kau percaya bahwa dia bisa keluar dari lumpur tanpa cedera? Atau apakah kau percaya bahwa aku tidak akan melakukan hal buruk padanya? Guo Xie berkata dengan keras sambil menatap Sue Xin. Zuzu, mulai sekarang, kau akan mengikuti saudara yang jahat itu dan mendengarkannya. Kau akan melakukan apapun yang dia perintahkan kepadamu. Apakah kau mengerti? Si gila Sue berkata dengan keras. Tuan, aku ingin mengikutimu. Zuci berkata dengan keras kepala. Apakah kau mulai tidak mematuhi perintahku sebelum aku pergi? Si gila Sue menatap Pilar dan berkata dengan keras. Jika kau mengikuti orang ini di depanmu, maka kau akan dapat memiliki prestasi besar di masa depan, dan dapat membuat semua orang di desa menghormatimu, dan layak bagi orang tuamu. Tuan, aku akan mendengarkanmu. Bagus, Tuan yang jahat. Pilar berbalik dan menatap Guo Xie, lalu dengan hormat menyapanya dengan sapaan, menyebabkan para gadis menatapnya dengan mata terbelalak. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi jangan masak lagi. Ambil bangku dan makan bersama. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tuan jahat, aku akan pergi dan membawa Ki Ungu yang terbit dari timur terlebih dahulu. Kalian semua, cicipi masakanku. Ini adalah hidangan yang paling aku kuasai. Setelah itu, Pilar itu berlari ke dapur. Petik 2. Enak, enak. Kakak Zhu, apa hebatnya ini? Enak sekali. Kenapa aku belum pernah melihat hidangan ini sebelumnya? Suye sama sekali tidak peduli dengan citra gadis itu saat dia terus makan. Hehe, kamu tidak bisa memanggilku kakak. Kamu adalah wanita tuan jahatku. Panggil saja aku Pilar. Pilar itu tertawa bodoh dan berkata, benda itu adalah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia dihentikan oleh Guo Ke.
Urat sapi? Kamu bahkan tidak bisa makan urat sapi. Guo Xie tersenyum dan berkata, Pilar, karena restoran ini sudah tutup, apalagi hidangan lezat yang kamu punya. Ambil 2 lagi, aku akan memberimu minuman yang enak saat kita kembali. Pilar, biar ku beritahu, aku bukan wanita majikanmu yang jahat. Suye berkata dengan keras kepada Pilar yang menuju ke dapur, ini sangat menyebalkan. Bahkan hidangan seperti ini dimanfaatkan oleh orang jahat yang besar. Tidak masalah. Setelah makan siang hingga pukul 2 siang, Guo Jiu bersendawa sekali lagi dan berdiri perlahan. Dunia manusia sangat bagus. Aura ungu dari timur itu sangat bagus. Jika itu dibuat dari aura ungu kuda surgawi, apakah itu akan lebih kuat? Guo Tai berjalan keluar dari restoran. Melihat awan di langit, dia berpikir dalam hati. Yezi, benda apa itu di tanganmu? Ketika dia berjalan keluar dari restoran, Tangxi melihat Suye memegang tas transparan di tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Bahan dari awan ungu dari timur tidak buruk. Aku akan mengantarmu pulang sore ini dan membiarkan lelaki tua itu mencicipinya. Suye berkata sambil tersenyum. Xiao Yezi, tolong jangan ganggu aku. Berikan benda itu padaku, dan jika kau memberikannya kepada lelaki tua keluargamu, dia mungkin akan membunuh dan masuk ke sekolah kita. Saat itu tiba, si gila Sue akan mati. Guoke berbalik dan berteriak. Bajingan, aku hanya mengemas beberapa bahan, aku hanya tidak ingin membeli apapun. Apakah perlu reaksi sebesar itu? Suye berkata dengan mata terbuka lebar. Yezi, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Guo Tai tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sebelum Suye sempat bereaksi, dia menarik Suye ke sisinya. Bajingan, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kau sangat menjijikkan. Guo Bao membisikkan beberapa kalimat ke telinga Suye, menyebabkan Suye berteriak keras dan melempar benda itu ke tangannya. Sayang sekali kalau dibuang. Tinggalkan saja padaku. Kalau aku butuh, aku akan membuat makanan untuk dimakan. Haha. Guo Xie melihat ekspresi Suye yang bingung dan tertawa. Guru Lin, apa yang terjadi pada mereka? Apakah ada masalah dengan barang yang diambil Yeye? Tang, si bertanya sambil menatap Lin Xuang dengan ekspresi kosong. Tidak masalah, hanya daging sapi dengan kandungan kolagen tinggi. Tapi kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Siapa Lin Xuang? Dia telah lulus beberapa tahun yang lalu, jadi dia lebih bersyukur daripada pemuda lainnya. Ketika hidangan tiba, dia makan suapan pertama dan tahu apa isinya. Tapi bagaimana dia bisa membicarakan ini di meja makan? Batuk-batuk-batuk, aku tahu apa itu. Batuk-batuk-batuk, aku tahu apa itu. Wandering menatap wajah Lin Xuang yang memerah dan tiba-tiba menyadari apa yang baru saja dimakannya. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi memikirkannya membuatnya merasa mual. Kakakku akan menjemputku sebentar lagi, bagaimana kalau kita pergi bersama? Ye Zichen tersenyum santai. Aku akan pergi dan melihat apakah Grandmaster sudah pergi. Jika belum, maka aku akan pergi bersamanya. Jika dia sudah pergi, maka aku akan naik bus ke sana. Murong Wanru berkata dengan suara lembut. Aku tidak akan berbicara dengan kalian lagi. Aku akan keluar dan berjualan. Katakan pada Guo Xie bahwa jika dia menginginkan labu, dia akan datang menemuiku di sore hari. Setelah itu, Lin Xuang berjalan pergi dengan wajah merah. Mengembara, menurutmu mengapa Guru Lin Xuang tersipu? Apakah dia menyukai kakaknya yang nakal? Tangxi bertanya kepada Yu Jiu dengan suara rendah. Guru Lin sudah dewasa, bukan gadis bodoh seperti kita. Bagaimana mungkin dia menyukai pria besar yang jahat? Saat dia berbicara, wajahnya memerah. Guo Huai dan Su Ye berdebat sebentar, tetapi Tangxi dan Sulong tidak tahan lagi. Jadi mereka menarik Su Ye ke samping dan kemudian menyerah. Baiklah, kali ini aku yang salah. Aku mengisi sebotol untuk kalian masing-masing, dan kali ini ketika kalian pulang, berikan kepada lelaki tua keluarga untuk diminum. Tapi ini hanya 1 botol, dan ini hanya 1 kali ini. Saat dia berbicara, 2 botol porselen muncul di tangannya, tampak sangat biasa. Bajingan, apakah benda ini menipu kita? Di mana kamu mendapatkan botol pecah ini? Kemarahan Su Ye baru saja menghilang, dan ketika dia melihat 3 botol pecah di tangan Guo Xie, kemarahannya berkobar. Lil, Ye, terserah kamu. Ini tidak sebagus minuman keras kita, tetapi sama persis dengan minuman keras yang dijual di pasaran. Setelah itu,
Guo Ke memberikan botol terakhir kepada Yu Jiu. Kakak nakal, Guru Lin Suang tadi berkata bahwa jika kamu menginginkan labu itu, kamu dapat mencarinya. Tang Si berbisik, wanita, aku tidak dapat memberimu anggur ini lagi. Bagaimana kamu akan menghabiskan 100 tahun ke depan untuk memberiku anggur ini? Bagus, bagus, kata Guo lembut. Xiao Xi, berhati-hatilah saat kamu di jalan. Jangan berbicara dengan orang asing. Aku tidak akan pulang bulan ini. Aku akan mengikuti Wei Wei untuk mengunjungi Tuan Yu Feng. Berkeliaran, kamu juga. Haha, jika kamu merindukanku, kamu dapat meneleponku. Lil Ye, berhenti mengganggu kakak. Setelah itu, Guo Jiu menarik Murong Wei Wei ke arah panitia penjualan. Yang terpenting adalah mengeluarkan labu itu dari sana. Kakak nakal, apa rahasia labu itu? Tanya Murong Wei Wei dengan suara rendah. Aku akan memberitahumu perlahan-lahan di masa depan. Bahkan jika aku memberitahumu sekarang, kau tidak akan percaya padaku. Guo Xie berkata dengan lembut, 100 tahun berlalu dengan cepat. Ada banyak hal yang lebih baik tidak ku ketahui. Petik 2. Lalu apakah teknik transmisi suara kota bela diri tentang 4 kejahatan kota bela diri itu benar? Murong Wei Wei terus bertanya. Rumor, korban keempat, tuan muda keluarga Guo, tidak tahu malu, bejat, menindas yang lemah, melanggar hukum. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Namun, rumor itu benar dan rumor itu salah. Karena rumor itu tersebar, bagaimana kita bisa mempercayai semuanya? Apakah kau ingin mengikutiku masuk atau menungguku di luar? Atau kau ingin mencari Tuan Yu Feng terlebih dahulu? Ketika mereka berdua tiba di pintu masuk pasar, Guo Ke bertanya sambil tersenyum. Kakak nakal, apa yang kau ingin aku lakukan? Murong Wei Wei berkata sambil tersenyum. Mungkinkah 4 kota bela diri takut bahwa seorang gadis kecil sepertiku akan merusak rencanamu? Aku tidak tahu mengapa, tetapi sebelum aku bertemu denganmu, yang kuterima hanyalah berita-berita negatif tentangmu. Namun setelah aku melihatmu, aku sepenuhnya percaya padamu, masuklah, aku akan pergi melihat apakah Tuan sudah meninggalkan sekolah. Setelah berkata demikian, Murong Wei Wei berbalik dan berjalan pergi. Gadis kecil, apakah kau iblis di hatiku, atau aku iblis di hatimu? Sekte Tang Xuan dapat memiliki 3.000 orang di harem, dan meskipun aku tahu bahwa ini tidak diperbolehkan dalam masyarakat saat ini, tetapi aku akan tetap memilih untuk mencintai semua orang yang kutemui di dunia manusia. Mengatakan itu, dia berjalan menuju pasar. 100.000, 130.000, 7.000, 60.000, 5.000, 10.000. Lin Suang tertegun saat dia memasukkan angka-angka pada selembar kertas ke komputer. Wu Qian telah membayar minuman keras dan Jia Yuan juga telah membayarnya. Dari semua orang penting, satu-satunya yang tersisa adalah bocah nakal Guo Xie. Lin Suang bergumam sambil memeriksa. Ini 237 juta, 75 juta, 700 yuan. Itu 200 juta lebih banyak dari lelang sebelumnya. Lin Suang berbisik, bajingan kecil ini, dia sendiri punya lebih dari 200 juta yuan dalam bentuk dana. Ini sungguh tidak seperti yang dikatakan dunia luar. Mungkinkah 4 kejahatan di kota bela diri telah berubah? Apakah kamu merasa bahwa Guo Xie sangat luar biasa, sehingga kamu ingin menjadikannya sebagai pacarmu? Penampilannya tidak buruk, dan dia masih memiliki anggur yang enak. Hanya saja dia masih sedikit muda. Lin Suang berkata tanpa sadar. Ah, kamu, kapan kamu datang? Aku tidak mengatakan apa-apa. Lin Suang berkata dengan keras saat dia mengangkat kepalanya dan melihat Guo Xie yang menyeringai. Guru Lin, aku sudah mentraktirmu makanan dan anggur. Apakah sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan labu itu untukku? Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Selesai, 50 juta. Apakah kamu sudah membawa uangnya? Lin Suang berkata dengan wajah merah. Sialan, cepat selesaikan masalah labu itu untuknya. Suruh orang jahat ini pergi. Uang di kartu itu seharusnya cukup. Coba lihat, aku juga membayar anggur yang kamu minum. Aku cukup tidak sopan membiarkanmu mencicipinya sebelum menjualnya kepadamu. Dia mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya kepada Lin Suang. Petik 2. Aku akan menyimpan uangku sendiri, tetapi kamu harus menyimpan sejumlah uang di masa depan. Jika tidak, uang pensiun rekan Guo akan dihabiskan olehmu cepat atau lambat. Lin Suang berkata dengan nada mencela.
Bukankah Guru Lin yang ingin aku memberikan lebih banyak sumbangan untuk pasar? Guoke menyipitkan matanya dan bertanya. Kapan aku berpikir seperti ini? Jangan bicara omong kosong, bahkan jika aku berpikir seperti ini, aku tetap tidak akan membiarkanmu menghabiskan uang sebanyak itu. Lin Xuang berkata dengan keras. Aku akan memberikannya kepadamu. Akademisi Guo telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk penelitian ilmiah. Aku harap kamu dapat menggunakan uangnya di tempat yang dibutuhkan. Aku berkata, Guru Lin, bagaimana kamu tahu bahwa uang ini milik kakekku? Aku tidak mendapatkannya sendiri. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan menghabiskan uang orang tua itu di masa depan. Uang? Katakan saja padaku, bukan masalah lagi. Guo Xie, aku beritahu kamu, kamu sekarang adalah siswa sekolah menengah. Jika kamu tahu bahwa kamu melanggar hukum dan disiplin sekali, tidak ada yang bisa membantumu, maka kamu tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Lin Xuang berkata dengan keras. Jangan khawatir Guru Lin, aku tidak akan melanjutkan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin sekolah ini. Aku ingin menghargai 3 tahun waktu belajar ini. Jika aku tidak bisa bersekolah di sekolah menengah atas yang berafiliasi, bagaimana aku bisa bertemu denganmu, Guru? Guo Xie menatap Lin Xuang dan berkata, Ahem, aku akan memberimu labu itu. Tidak ada yang lain. Cepatlah pergi. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lin Xuang berkata dengan wajah merah. Tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang, kalau tidak aku akan membantumu. Guo Xie berkata sambil tersenyum, bukankah itu hanya untuk mengumpulkan semua barang yang dijual di pasar untuk menyelesaikannya? Setelah itu, Guo Xie duduk di samping komputer dan mulai mengetik di keyboard. Aku tidak menyangka anak ini benar-benar ahli komputer saat dia masih hidup. Ditambah dengan kemampuan ingatan kakakku, hal-hal seperti ini tidak mudah untuk dihadapi. Guoke berpikir dalam hati. Orang jahat ini tampaknya tidak berguna. Lin Xuang melihat Guo Xie fokus pada laptopnya, mengetik cepat pada keyboard, dan berpikir dalam hati. Guru Lin, lihatlah. Bukankah ini sudah selesai? Sambil berbicara, dia mengetik sebuah formulir dan meletakkannya di depan Lin Xuang. Ini, bagaimana kamu bisa memasukkan semua hal ini ke dalam komputermu dengan begitu cepat, dan tidak ada yang salah dengan itu? Lin Xuang berbisik sambil memeriksa data yang telah diperolehnya setelah sibuk selama 1 jam. Karena saat kamu bersama seseorang yang kamu sukai, kamu akan merasa seperti manusia super. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Guru Lin, sebenarnya, usia sama sekali bukan masalah. Kamu tidak perlu mengalami begitu banyak tekanan. Setelah itu, Guo Xie berjalan keluar dari pasar dengan senyum lebar di wajahnya, bajingan. Lin Xuang tertegun sejenak, lalu berteriak ke arah punggung Guo Huai. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan mengurusmu. Hei, apakah itu suara dari panitia penjualan tadi? Mengapa itu terdengar seperti suara Guru Lin Xuang? Beberapa siswa yang sedang melakukan percobaan di lantai 2 tertegun sejenak sebelum mereka berbicara dengan nada lembut. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu Guru Lin Xuang? Aku pasti salah dengar. Siswa lain berbisik. Kalian lanjutkan saja. Aku pernah melihat Murong Weiwei. Dia lebih cocok untukku seperti ini. Seorang pemuda berkata sambil tersenyum. Murong Weiwei, bagaimana dengan di sana? Kedua pemuda itu menghentikan langkah mereka pada saat yang sama dan melihat keluar jendela. Lihat, Guo Xie tahun pertama sekolah menengah. Mungkinkah Murong Weiwei benar-benar bersamanya? Mereka bertiga melihat Guo Tai keluar dari gedung, tersenyum pada Murong Weiwei, dan berjalan keluar bersama. Mereka bertiga terkejut. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan labu itu? Kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Aku sudah mendapatkannya. Hehe, aku membantu mengemasi barang-barang Guru Lin Xuang, kalau tidak, dia pasti sudah keluar sejak lama. Oh iya? Apakah kamu sudah menemukan gurunya? Kata Guo Qiang sambil tersenyum. Ya, aku sudah menemukannya. Dia masih minum dan mengobrol dengan kepala sekolah dan yang lainnya. Aku akan pergi ke rumah guru besok. Apakah kamu sibuk besok? Bagaimana kalau kita pergi bersama? Kata Murong Weiwei lembut. Besok tidak apa-apa. Kamu bisa meneleponku kalau begitu. Aku akan kembali dan mempelajari labu ini, kata Guo Qiang sambil tersenyum. Weiwei, jangan bergerak, ada apa dengan dahimu? Di sini,
Murong Weiwei dengan lembut mengangkat dahinya, memperlihatkan bekas luka yang setipis benang. Bekas luka ini tertinggal selama pertarungan bela diri terakhir, dan merupakan cara terbaik untuk menghilangkan bekas luka. Meski begitu, masih ada beberapa bekas yang tertinggal, kata Murong Weiwei tanpa menyembunyikan apapun. Ayo, kita duduk di sana. Sambil berkata demikian, dia menarik tangan Murong Weiwei dan berjalan ke sebuah pavilion. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, ini adalah kode milik kita berdua. Sambil berbicara, sebuah kotak giok kasar muncul di tangannya. Kotak itu tampak persis sama dengan botol yang baru saja diberikan Tang Xi dan yang lainnya kepadanya. Saudara nakal, apakah kamu punya cara untuk menghilangkan bekas luka di dahiku itu? Sebenarnya itu tidak masalah. Itu pertanyaan yang sangat ringan. Jika kamu tidak melihatnya dengan saksama, kamu tidak akan dapat melihatnya dengan jelas. Kata Murong Weiwei lembut. Biar aku coba. Aku tidak tahu apakah benda ini akan berpengaruh. Beranikah kamu membiarkanku mengujinya di dahimu? Kata Guo Qiang sambil tersenyum. Tidak ada yang tidak berani kulakukan. Ada banyak hal yang ditakdirkan oleh surga. Misalnya, mempertemukanku dengan Kong Xuan atau memberitahuku siapa dirimu. Murong Weiwei menyentuh dahinya dengan lembut. Bekas luka itu telah membuat Kong Xuan merasa bersalah untuk waktu yang lama. Mungkinkah Guo Xie benar-benar orang yang dipilih Kong Xuan untuknya? Gadis bodoh, berhentilah bermimpi. Biarkan aku menghilangkan bekas luka di dahimu ini terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, dia membuka kotak giok itu. Ada pil hitam tergeletak di dalamnya yang sepertinya tidak akan laku sama sekali. Guo Shou menggunakan kuku jarinya untuk menggores sedikit bubuk pada pil itu, lalu memutarnya di antara ibu jari dan telunjuknya. Kemudian dia menggunakan jari telunjuknya yang berisi bubuk itu untuk menepuk kepala Murong Weiwei dengan lembut. Kakak nakal, hanya itu. Murong Weiwei merasakan sedikit hawa dingin di dahinya saat dia bertanya dengan suara rendah. Tidak akan secepat itu. Aku akan kembali untuk mempelajari labu berharga ini. Besok, telepon aku. Ayo kita cari guru dan cuci mukamu di malam hari dan lihat apa yang terjadi. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke arah asrama. Kong Xuan, kamu baru pergi selama setengah tahun. Jika aku benar-benar jatuh cinta pada Guo Xie, apakah kamu akan menyalahkanku? Murong Weiwei berkata pada dirinya sendiri sambil melihat Guo Xie pergi. Kakak nakal, kamu kembali. Lilong berkata dengan keras saat Guo Tai memasuki gedung asrama. Kakak, mengapa kamu membuat suara keras seperti itu? Kamu membuatku takut. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kakak nakal, ada beberapa orang yang menunggumu di kamarmu sekarang. Sebaiknya kamu berhati-hati, ada dua pria besar, keduanya tingginya sekitar 2 meter, dan ada juga pria gemuk dan seorang pemuda tampan. Lilong berbisik di telinga Guo Ke. Baiklah, terima kasih, kakak. Saat aku memanggil kakak Wei untuk makan malam, aku akan naik untuk melihat siapa orangnya. Orang-orang yang datang seharusnya adalah saudara-saudaranya, tetapi ada 2 orang besar, siapakah mereka? Saudara yang baik, apakah kamu perlu memanggil saudara Wei? Lilong dengan keras bertanya ke belakang Guo Ke. Guo Tai menjabat tangan kirinya dan melangkah masuk ke dalam lift. Saudara Qian, apakah orang jahat itu benar-benar mendorong gadis-gadis cantik sekolahmu? Dia baru masuk sekolah beberapa hari. Jia Yuan tersenyum dan bertanya. Saudara gendut, mengapa kamu tidak percaya? Ini audio, dengarkan aku, ini bukan suara sintetis, ini adalah sesuatu yang aku pertaruhkan nyawaku untuk merekamnya. Qian Duo mengeluarkan rekaman dari restoran sebelumnya. Tetapi saudara yang jahat tampaknya tidak terlalu baik, hanya butuh beberapa detik, tetapi itu bisa dimengerti, bagaimanapun juga, dia menghadapi gadis cantik sekolah. Batuk-batuk-batuk, saudara kedua, menurutmu, apakah saudara keempat benar-benar seganas itu? Menyingkirkan 4 gadis cantik di sekolah dalam 3 hari, itu omong kosong belaka. Kita belum tahu siapa dia, tetapi gadis-gadis di sampingnya hari ini benar-benar cantik. Wang Sheng berkata sambil tersenyum. Kakak, kau hebat sekali. Hanya dengan keterampilan menjual barang gratis, kau berhasil mendapatkan semua informasi dari orang-orang di sekitarmu. Aku terkesan. Qian Duo berkata sambil tersenyum. Namun, kau telah menjatuhkan 1 orang, Murong Weiwei, yang memintanya untuk tidak datang dari kota bela diri. Jika sesuatu terjadi padanya di kota bela diri lagi, itu akan menjadi masalah besar bagi kota bela diri.
Bukankah Murong Weiwei gadis cantik dari kota bela diri yang kau sebutkan beberapa hari yang lalu? Bukankah dia penduduk asli kota bela diri? Jia Yuan bertanya sambil tersenyum. Kakak gendut, keluarga Murong, di seluruh Tiongkok, berapa banyak orang yang memiliki nama keluarga yang sama, Murong? Qian Duoduo berkata sambil mengusap kepalanya. Tapi kakak yang nakal benar-benar hebat, kita baru saja menangkap Murong Weiwei. Mungkinkah Murong Weiwei adalah anak haram yang menggemparkan separuh Tiongkok saat itu? Wang Seng tercengang lalu berkata dengan lembut. Saudaraku yang baik, pelankan suaramu. Jika ini sampai tersebar, kita semua saudara akan kehilangan nyawa. Qian Duoduo berlari ke sisi Wang Seng dan menutup mulutnya dengan tangannya. Apa yang kalian bicarakan? Anak haram apa? Melihat pintu kamar tidur terbuka, Guo Xie masuk dan mendapati kelima lelaki tua itu duduk bersila di ruang tamu. Mereka tampaknya telah menghabiskan bir mereka dan mengobrol dengan riang.